Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cinta Al-Quran, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu motivasi agar kita senantiasa tertarik untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi sumber ketenangan jiwa, sebagaimana Allah sampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenang. Saudaraku sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sumber ketenangan bagi manusia secara umum dan khususnya bagi orang-orang yang meyakini akan kebenaran Al-Quran, yaitu orang-orang yang dengan penuh keyakinan mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Di antara zikir-zikir yang lain ada tahlil, ada tasbih, ada tahmid. Maka Al-Quran menghimpun semua makna zikir itu. Di dalam Al-Quran ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu ada tasbih, ada memuji Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam zikir yang lainnya. Bahkan hamparan alam semesta ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia itu hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau kemudian Imam An-Nawawi menyampaikan membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama di antara zikir-zikir yang lain. Maka saudaraku sekalian rahimakumullah, untuk ketenangan jiwa ini, ketenangan hati ini, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bahkan seorang ulama, Ibrahim Al-Khawas, beliau menyatakan dawaul qalbi khamsatu asya'a, bahwa obat hati itu ada 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Wa khala'ul batni, dan banyak berpuasa. Kemudian wa qiyamul lail, dan salat di tengah malam. Wa tadarru' inda sahur, dan kemudian banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Dan yang kelima adalah wa majalisus sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang solih. 5 hal ini yang kemudian sering dipakai dalam syair-syair kehidupan kita. Ada obat hati 5 perkaranya. Yang pertama tentunya saudaraku sekalian adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kemudian mendadaburi maknanya, meresapi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menangkap makna demi makna, meresapi nasihat demi nasihat. Ini yang akan menjadikan hati kita tenang. Jangankan kita orang yang beriman, saudaraku sekalian, bahkan orang yang tidak beriman pun ketika mendengar Al-Quran, hatinya bisa terikat, hatinya bisa terkait. Hal ini bisa kita lihat dari kisah 3 orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Ahnas bin Syuraik. 3 orang ini yang secara sembunyi-sembunyi mencuri dengar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam hari mereka datang ke rumah Rasulullah hanya untuk mendengarkan Al-Quran. Sampai kemudian ketika pagi tiba mereka pulang dan tidak sengaja mereka bertemu. Ini menunjukkan bahwa betapa Al-Quran itu mempunyai daya tarik tersendiri, mempunyai daya sentuh terhadap hati manusia
yang kalau itu senantiasa kita pupuk, kita dekatkan hati ini dengan Al-Quran, terus kita membacanya, terus kita mentadaburinya, terus kita menghafalnya, maka kita akan menemukan satu suasana hati yang luar biasa. Suasana hati yang dimana terikat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang hatinya terikat dengan Al-Quran itu akan merasakan satu ketenangan yang luar biasa, satu optimisme dalam kehidupan ini, dalam menjalani berbagai aktivitas ini, sampai optimisnya dia dalam menggapai kehidupan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam kemuliaannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keutamaan yang ketiga, agar kita semakin termotivasi untuk mendekat kepada Al-Quran. Yang belum bisa membaca, mari kita belajar membaca. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, mari kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai ada satu hari yang terlewatkan tanpa kita membaca Al-Quran. Yang sudah lancar membaca Al-Quran, mari kita berusaha tingkatkan dengan menghafalkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa surat, atau kita azamkan dalam diri kita untuk menghafalkan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.